Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan masih membahas seputar operator logika ya. Nah, kali ini kita akan membahas operasi not ya. Oke, operasi not ini bisa kita gunakan di terminal, silahkan. Mau menggunakan Visual Studio Code juga bisa ya. Jangan lupa untuk menjalankan Dockernya bagi yang menggunakan Docker. Kalau misalkan menggunakan local service, tinggal jalankan dulu local service-nya. Oke, kita akan melakukan koneksi. Nah, ini sudah terhubung ya. Kita masih menggunakan database yang sama, yaitu inventory ini ya. Nah, kita akan membuat playground baru. Ini akan saya delete. Nah, sidebar-nya juga akan saya minimize ya. Oke, pertama kita akan buat dulu konstanta. Misalkan di sini mydb ya, nama konstantanya. Sini nama database-nya adalah inventory. Oke. Kemudian kita akan use mydb. Nah, kemudian kita akan coba tampilkan dulu ya db-nya ini isinya apakah sudah menjadi inventory. Kita jalankan. Oke. Database sudah terseleksi inventory. Oke, kita coba tampilkan semua data dokumen yang dimiliki. Koleksinya adalah barang. Kemudian kita akan berikan perintah find ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, ini adalah data yang kita miliki, dokumen yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk latihan kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, nah, kita akan coba definisikan dulu seperti apa sih perintah dasarnya. Nah, perintah dasarnya adalah seperti ini, diawali dengan kurung kurawal seperti ini. Kemudian di sini fieldnya apa? Nah, dari field ini seperti biasa, pisahkan dengan titik dua seperti ini. Bukan lagi kurung kurawal seperti ini. Kemudian kita dolar not seperti ini ya. Titik dua. Nah, titik dua. Kemudian kita tambahkan kurung kurawal lagi. Kalau misalkan di dalamnya ada operasi lagi. Misalkan di dalamnya ada operasi apa gitu. Kalau misalkan enggak, ini di sini expressionnya. Nah, jadi ini perintah dasarnya seperti ini. Oke, kita langsung ke contohnya. Misalkan saya mau memilih database-nya, kemudian kita pilih collection-nya, barang, kemudian kita lakukan perintah pencarian ya. Pencarian untuk mendapatkan banyak data. Oke, hubungkan kurung kurawal seperti yang tadi ya, basicnya. Nah, kita akan menggunakan field-nya price. Nah, titik dua. Nah, kemudian setelah titik dua, kita bukan kurung kurawal lagi, dolar, kemudian not. Nah, titik dua, misalkan saya mau menggunakan not greater than GT ya. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya mengenai greater than. Nah, kita akan coba kombinasikan. Nah, kita akan mengambil price yang not greater than 699. Kita coba jalankan. Nah, ini data yang kita dapatkan ya. Ada 3 dokumen. Nah, supaya lebih kelihatan lagi, kita coba munculkan field apa aja nih yang bisa dimunculkan. Misalkan kita mau memunculkan price, oke. Kemudian kita akan munculkan name. Nah, kemudian kita juga tambahkan release date. Nah, seperti ini. Ini kita coba jalankan. Nah, ini 3 dokumen. Yang pertama ID 4, kemudian ID 5, dan ini ID 6. Perhatikan yang ID 6 ini tidak memiliki field price ya. Tapi dia tetap dimunculkan karena di sini adalah perintahnya not ya. Not greater than 699. Artinya dia masih masuk ke dalam kondisi not ini karena dikecualikan yang tidak. Nah, gitu ya. Nah, ini berbeda ya dengan kita menggunakan perintah less than equal karena sekilas kita lihat seperti data less than equals ya. Tapi kalau less than equal datanya harus ada. Nih, contohnya gini ya. Kita coba munculkan db dot barang.
Nah, kita akan cari juga. Nah, kita akan coba gunakan di sini less than equals. Misalkan kita gunakan juga price titik dua. Nah, kita tambahkan dolar LTE titik dua. Misalkan kita ambil 699. 699 sama ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini data yang kita dapatkan. Kita mendapatkan dua data. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ini copy ya ke bawah. Ini kita copy, pisahkan dengan tanda koma, saya taruh di sini. Nah, kita jalankan, lihat ketika kita menggunakan LTE, nah dokumen yang tidak ada price-nya itu tidak ikut muncul. Tetapi menggunakan perintah not ini, nah kita mendapatkan yang tidak ada price-nya itu. Nah, itu berbeda jadinya ya. Kita menggunakan not dengan hanya menggunakan less than ini hasilnya berbeda. Kalau less than harus masuk ke dalam range yang ditentukan. Nah, itu ya perbedaannya ya. Oke, kita juga untuk menggunakan not, kita bisa menggunakan untuk regular expression. Contohnya gini ya, db, misalkan dot barang, kita akan cari juga. Nah, dalam pencarian ini saya mau menampilkan misalkan name ya. Name-nya kita akan gunakan regular expression. Nah, dolar not titik dua. Nah, regek itu dimulai dengan slash, misalkan di depannya ada tulisan smart. Nah, di belakangnya itu tidak diambil ya, jadi dia apapun di belakangnya. Kemudian kita slash lagi seperti ini. Nah, ini untuk reguler ekspresi. Kita coba jalankan ya. Oke, ini datanya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba keluarkan name ya. Name titik 21. Oke. Kita coba jalankan lagi. Nah, lihat di sini yang tidak masuk adalah yang mengandung smart di depannya ya. Smart. Nah, setelahnya tidak dilihat. Nah, yang di depannya mengandung smart dia tidak keluarkan. Itu kalau sudah menggunakan regular expression ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba tampilkan ya semuanya, contohnya ini ya. Dan kita tampilkan semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kondisi ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini ya, yang tadi mengandung smart, ini ada mengandung smart. Nih, smart, smart, smart. Nah, ketika kita menggunakan semuanya, nah ini muncul semua tuh. Nah, ketika kita menggunakan regular expression yang tidak mengandung smart di depannya, tapi tidak dilihat belakangnya itu apa, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, kita mendapatkan 3 dokumen. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk operasi logika di MongoDB menggunakan operasi not. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.